bahwasanya kalau itu disentralisasi, Ya. tidak akan kejadian seperti kalau itu dilakukan secara sentralistis. Tentu kita sekarang ini sudah ada teknologi. Ya, kita kan bisa menggunakan teknologi itu untuk menjamin bahwa memang produk-produk itu dari situ, dan yang penerimanya itu kan kita dengan teknologi udah bisa. Seperti sekarang bansos juga sudah menggunakan transfernya itu kan sudah pakai teknologi. Jadi salah sasarannya itu kan sekarang sudah sangat kecil. Nah, tapi itu kan benefitnya baru satu. Jadi tidak salah sasaran lagi. Tapi yang saya pikirkan adalah ini bisa menggerakkan ekonomi gitu. Jadi kalau sentralistik tadi itu memang betul tepat sasaran, tapi tidak mendorong ekonomi di lokal itu bisa berjalan. Jadi sama dengan saya ditanya Pak Prabowo waktu itu pertama tentang makan, waktu itu namanya masih makan siang gratis ya. Gimana dengan makan siang gratis? Saya jawab, apapun Pak, Indonesia itu butuh driver. Yang penting adalah desain kebijakan itu seperti apa. Kalau kita mau bicara dengan makan, sekarang namanya makan bergizi gratis, artinya kita akan ada lebih dari 300 triliun per tahun. Yang itu akan menggerakkan ekonomi di dalam negeri. Jadi bukan sekedar kita memberikan makan bergizi gratis agar anak-anak gizinya lebih bagus, tidak stunting. Itu saja. Dengan anggaran yang sama, kita akan mendorong sisi hulunya. Gitu. Jadi pastikan bahwa yang diproduksi oleh kelompok-kelompok ini adalah produk-produk yang memang diproduksi oleh UKM. Jadi ini akan ada local supply chains yang akan bergerak di setiap daerah. Bayangan saya kalau itu ada di setiap kabupaten luar biasa, Mas. Ya. Nah, jadi drivernya itu boleh apa saja karena Indonesia itu kosong. Maksudnya tuh kita bisa memulai dari apapun untuk bisa menggerakkan ekonomi. Bu, balik ke ide yang Ibu kedepankan tadi untuk menjembatani antara yang sangat kecil atau kecil dengan yang besar. Itu gimana sih ilustrasinya? Ya. Jadi apakah bisa dilakukan lewat lembaga yang tadi yang diisikan oleh swasta dan pemerintah? Untuk membantu fasilitasi atau mungkin ada hal lain yang harus dipertimbangkan? Menurut saya tidak satu model, Mas kita. Jadi kita mau buat linkage antara industri besar dengan industri kecil, depend on sektor. Karena tidak bisa ada strategi yang sama antara industri makanan, minuman tadi dengan industri elektronik misalnya. Tentu yang harus kita buat sangat beda strateginya. Kalau ini hanya untuk industri makanan minuman, kita bisa membuat mulai dari hulunya tadi, mendorong ada produk-produk yang bisa diserap oleh industri manufakturnya. Jadi fiskal harus bergerak, tidak harus statis. Jadi kan kita memang memberikan insentif fiskal, tapi boleh dong insentif fiskalnya itu diberikan kepada industri-industri manufaktur yang menyerap produksi dari UKM. Caranya bagaimana biar dia itu sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan? Kan bisa. Kita ada kampus, ada banyak lembaga pemasti dan sebagainya, itu kan banyak. Tapi kalau industri-industri seperti tadi misalnya elektronik atau otomotif, tentu kita agak lebih sophisticated ininya kebijakannya dan perlu waktu, perlu ada strategi untuk melakukan itu. Tapi ini yang harus dilakukan. Karena di Indonesia itu sekarang linkage-nya itu 18%, Mas. Jadi industri besar jalan sendiri. Bahan bakunya ya dia cari sendiri, impor. Yang kecil itu juga bahan bakunya juga impor. Nah, sementara kalau kita bandingkan dengan negara-negara di Asia saja, itu mereka di atas 40%, 50%. Bahkan ada yang 60%. Nah, jadi linkage tadi, di kita pernah ada tuh tahun 90-an, bapak anak angkat. Tapi itu bukan untuk linkage bisnis. 40% dalam arti 40% dari yang kecil itu nyambung dengan yang besar. Betul. Jadi kalau kita cuma 18%. 18%. Jadi itu yang membuat industri kita itu tidak bergerak bersama. Bayangkan kalau di Jepang itu kan satu industri otomotif, supportingnya ribuan. Jadi apa yang terjadi ekspansi di industri besarnya, industri kecilnya akan ngikut. Gitu. Karena memang dibangun itu linkage tadi. Nah sekarang
kalau kita punya banyak industri-industri besar di kita, bagaimana cara kita membangun? Kan tidak bisa dengan persyaratan. Kalau mau melakukan ini syaratnya harus menggandeng UKM, nggak bisa. Karena kita harus menyiapkan UKM yang mana, gitu. Makanya agak aneh juga di kita, karena itu sekarang kan kalau kita lihat masih di BKPM itu menjadi prasyarat adalah harus menggait UKM. Tapi di mana UKM kita? Wong tidak ada UKM yang siap seperti itu. Jadi ini memang harus dibangun. Misalnya ada investasi yang masuk, pasti di situ ada informasi kapan akan mulai beroperasi, apa saja yang diperlukan. Kalau di kita pertumbuhan industri makanan minuman kan luar biasa. Kapan dia butuh tepung, kapan dia butuh bawang merah, kapan dia, itu pasti ada. Nah, kalau ini diinformasikan menjadi linkage bisnis dengan usaha-usaha menengah, itu kan akan ada gerakan. Tapi ini kan ada tidak nyambung nih informasi tadi. Jadi betul investasi masuk, tapi kenapa nggak create job? Padahal kalau ini diinformasikan, ini kan pemerintah yang harus proaktif untuk membuat ini ada kaitan-kaitan, ada linkage di antara itu. Kalau menggunakan alur pikir seperti ini, kalau kita lihat jumlah pekerja di mikro UMKM, itu kan kurang lebih 125 jutaan. Kalau yang non mikro UMKM itu anggaplah 5 jutaan, total 130 juta kan. Tapi jumlah orang dewasa itu kan di atas itu kan. Sejauh mana Bu, kalau ini dioptimalkan, linkage, anggaplah dari 18% bisa naik ke 40%, sejauh mana pembuahan lapangan kerja itu bisa lebih banyak lagi? Apakah itu angkanya bisa naik dari 125 juta ke 140 juta, ke 150 juta? Ini kan ujung-ujungnya kan lapangan kerja ini penting sekali kan? Betul. Iya kan? Iya. Nah, gimana tuh? Ya, jadi apa yang kita diskusikan tadi kan sebenarnya intinya itu bagaimana kita create job kan, gitu kan? Karena itu yang masalah utama kita. Makanya tadi kita harus bergerak di mana-mana memproduksi sesuatu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita untuk itu bisa betul-betul meng-create lapangan pekerjaan. Sekarang misalnya gini Mas, petani yang tidak berpendidikan itu mereka bisa menanam cabai kan, tidak usah diajari, tidak usah dikasih modal, dia bisa memproduksi cabai. Yang jadi masalah adalah off-taker dari cabai itu tidak ada. Off-takernya itu bisa end user kan, seger langsung. Tapi kan semestinya off-takernya itu bisa industri kecil yang ada di daerah sekitaran itu. Nah, jadi kalau itu dibangun, saya yakin itu create job. Jadi create jobnya itu harus kita lihat sebenarnya kita bisa menciptakan lapangan kerja sesuai dengan karakteristik yang mau bekerja. Jadi kalau memang mereka pendidikannya memang SD, tadi mungkin petani SD, SMP ya. Seperti bapak saya petani juga SD aja. Tapi kan dia juga bisa menghasilkan sesuatu gitu. Nah, jadi kalau yang penting kamu memproduksi ini. Kita yang akan menyiapkan industrinya untuk menjadi barang-barang. Dan nanti kita carikan marketnya. Sekarang udah zaman digital, kita bisa menjual di mana pun. Jadi saya agak malu. Waktu saya pernah diskusi dengan buyer dari Eropa, saya bilang cobalah kamu investasi untuk hilirisasi, memproduksi sesuatu biar kita bisa create job lah di Indonesia. Apa misalnya? Mangga gitu. Saya jawab mangga ya, karena menurut saya mangga itu kan kita luar biasa. Terus satu aja pertanyaan saya, adakah Indonesia memproduksi jam dari mangga? Kita nggak punya, selain kita menjual itu segar atau mungkin sekarang dibuat jus lah, tapi kan beberapa. Nah, jadi yang seperti itu investor pun ada sebenarnya, tapi mereka mau bertanya kemana? Apakah itu di Kementerian Pertanian? Apa itu di Kementerian Perindustrian? Kok saya tanya di sana enggak? Di pertanian juga tidak, gitu lah. Jadi jangan-jangan kita perlu lembaga tadi itu. Ini mungkin banyak filantropis yang di situ, mungkin orang yang sudah selesai dengan dirinya gitu ya, seperti Mas Gita gitu, bisa menjadikan apa sih yang bisa kita bantu, masuk kayak gitu nggak bisa. Nah itu menurut saya kalau satu saja itu baru mangga. Orang itu dengan mangga Indonesia yang masih kan bisa dihilirisasikan. Bisa dihilirisasikan, bisa create job, bisa create value added.
Nah itu kan intinya itu. Nah itu baru satu, belum yang lain-lain. Jadi menurut saya kalau kita membuat linkage tadi antara industri besar dengan industri kecil dengan berbagai model bisnis, tergantung sektornya, tergantung siapa yang akan kita dorong untuk bisa membuat linkage, bisa Mas. Itu what-nya kan, tapi how-nya gimana? How-nya ya Mas ya. Sekarang kalau Pak Menko tanya misalnya, coba buatkan 100 barang yang selama ini diimpor, diperlukan industri dalam negeri, dan bisa diproduksi di dalam negeri. Saya yakin kok ada Mas. Seperti tadi saya sebut, tepung tapioka kita impor, tepung ikan kita impor, tepung kelapa kita impor. Kalau itu kita list, kemudian kita harus membuat kebijakannya itu detail. Tidak hanya ini kita tetapkan sebagai sektor prioritas, tidak begitu. Tapi kalau kita bicara, oke, kita mulai saja dengan 5 produk saja. Kita pilih daerah mana sih yang itu daerah kelapa, ada yang daerah rumput laut. Ini bisa dilakukan. Gimana caranya? Perlu anggaran APBN lagi? Mungkin tidak. Mungkin kita bisa mengalokasikan anggaran yang ada. Misalnya gini Mas. Jadi sekarang ini desa itu punya dana 2 miliar per desa kan. Kalau kita bikin satu kecamatan itu udah sekian desa, mungkin belasan. Jadi tidak usah 2 miliar, kita kumpulkan untuk membuat tadi investasi pabrik kecil hanya untuk sekedar mengolah itu tadi, sangat bisa. Nah jadi memang kita harus berpikir menurut saya sih praktis ya Mas ya. Jadi kalau melihat banyak negara itu kan mereka betul-betul turun pemerintahnya itu. Jadi bukan kalau sering teman-teman tuh bilang, wah kita kan regulator. Enggak, di negara lain enggak begitu kok. Mereka betul-betul menyiapkan. Coba apa yang terjadi di Jepang. Jepang itu ganti dengan white paper mereka itu tidak lagi otomotif, tidak lagi elektronik. Tapi mereka berpindah ke jasa. Apa yang terjadi? Sektor pendidikan mengikuti. Jadi prodi-prodi studi-studi yang ditawarkan di kampus-kampus mengikuti sektor yang mau dikembangkan. Jadi ini kan tidak bikin regulasi nih Mas, tapi bikin sebuah strategi sebagaimana CEO di perusahaan swasta kan. Jadi menurut saya, jadi konsep leadership yang berpikir sebagai wirausaha ini yang diperlukan. Karena kalau wirausaha kan memang ada risiko, berani ngambil risiko, berani berinovasi gitu. Kalau enggak ya kita jadi paper aja gitu.